Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody, and how's it going? I hope you all was fine in your all activity. Welcome back with me in this class, and today we have our material. And our material today is talking about conditional sentence. Well, guys, what is conditional sentence? Kita ketahui yuk, baik secara definisi, fungsi, dan juga bentuknya. Okay, the first is definition. Secara definisi, conditional sentence is a sentence that show a hope, a dream, or an imagination. Ya, jadi yang namanya conditional sentence secara definisinya itu adalah sebuah kalimat untuk menunjukkan sebuah harapan atau sebuah mimpi, dream, dan atau juga sebuah imajinasi. Ya, makanya di kelas itu conditional sentence sering disebut sebagai kalimat pengandaian. Oke, jadi di materi ini kita akan diajak untuk berandai-andai tentang sesuatu. Ya, tapi yang namanya berandai-andai sebuah mimpi ataupun sebuah harapan, tentunya ada yang bisa terjadi, ada yang kemungkinan terjadinya tinggi, ada yang sulit terjadi meskipun bisa terjadi, atau bahkan tidak bisa terjadi sekalipun. Hanya sekedar berandai-andai saja. Ya, itu pengertian atau secara garis besar tentang conditional sentence. Kemudian untuk selanjutnya, function, of course, fungsinya itu adalah to show a hope, a dream, and an imagination. Untuk menunjukkan sebuah harapan, untuk menunjukkan sebuah mimpi, dan juga untuk menunjukkan sebuah imajinasi. Ya, ini fungsi dari conditional sentence. Oke, kita ketahui secara definisi dan fungsi, berarti sekarang kita ketahui secara form or bentuk. Ya, bentuk untuk conditional sentence di sini, take a look with this. Ya, ada type 0, type 1, type 2, and type 3. Kalau secara bentuk, tipe kita sebutnya ada tipe 0 atau 0, type 1, tipe 1, type 2, tipe 2, and type 3, tipe 3. Jadi semuanya ada 4 bentuk. Ya, sekarang kita lihat dulu di sini ada yang namanya main clause, kemudian ada yang namanya sub clause atau if clause. Ya, what is main clause? Apa sih main clause itu? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tentu kita masih ingat dengan yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Ya, itu. Jadi yang namanya main clause di sini adalah induk kalimat. Ya, sedangkan sub clause atau if clause berarti ini adalah anak kalimatnya. Ya, jadi yang namanya conditional sentence itu adalah gabungan dari induk kalimat dan anak kalimat. Ya, harus digabung, harus dua-duanya ada. Karena kalau induk kalimatnya saja, maka itu bukan conditional sentence. Sedangkan kalau anak kalimatnya saja, apalagi anak kalimat, dia tidak bisa berdiri sendiri. Anak kalimat membutuhkan induk kalimat. Jadi dua-duanya harus ada. Ya, that is main clause and sub clause. Oke. Sekarang kita lihat polanya. Ya, untuk pengertiannya dulu. Ya, untuk tipe 0, ini gabungan dari rumus simple present dan simple present. Ya, kita biasa menyebutnya sebagai fakta. Ya, 100% ini pasti terjadi. Maksudnya apa? Contoh kalimatnya seperti ini. Jika es mencair, maka dia menjadi air. Yaitu sebuah fakta. 100% pasti seperti itu. Ya, nggak mungkin misalkan sebuah es mencair kemudian menjadi bunga. Atau menjadi satu hal yang beku, pasti dia mencair menjadi air. Ya, contoh yang lainnya itu adalah jika air dipanaskan, maka dia akan mendidih. Ya, sudah pasti itu. Tidak mungkin air dipanaskan kemudian tidak panas, pasti panas. Oke.
Itu contoh untuk yang tipe zero, di mana kemungkinan terjadinya itu 100%. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jika manusia tidak bernapas, dia mati. Nah, itu contohnya. Ya, kemudian untuk tipe yang pertama, tipe 1, ya ini dia tidak 100%, tapi kemungkinan terjadinya itu sangat tinggi. Ini kita sebut sebagai possible to happen. Ya, possible sangat mungkin untuk terjadi, tapi tidak 100% seperti yang pertama. Ya. Dan di tipe 1 di sini adalah gabungan dari rumus simple future dan juga simple present. Ya, untuk bentuknya, rumusnya nanti kita akan bedah dengan sebuah contohnya. Ini secara pengertian dulu. Sekali lagi untuk tipe 1, kemungkinan terjadinya itu sangat tinggi, tapi tidak 100%. Ya, contohnya seperti ini. Jika saya punya uang, saya akan pergi ke Bali. Ya, kemungkinan saya untuk punya uang itu sangat tinggi. Ya, tapi belum tentu juga ketika punya uang ternyata pergi ke Bali. Ya, belum tentu juga. Tapi kalau dipersenkan mungkin 95%. Ya. Atau seperti ini. Jika saya tidak mandi, saya akan bau. Misalkan. Belum tentu juga, karena ada orang yang tidak mandi tapi tidak pernah bau. Ya, tidak 100% seperti itu. Oke, ini untuk tipe yang pertama atau type 1. Possible to happen but not 100%. Next, untuk tipe kedua, ya. Ini di sini disebut sebagai berandai-andai di sini. Ya. Kemungkinan bisa terjadi tapi sangat kecil. Ya, untuk tipe yang kedua ini. Ketika kita menggunakan tipe 2, berarti kita sedang berandai-andai. Yang berandai-andainya kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Bahkan bisa jadi tidak pernah bisa terjadi. Ya. Oke, contohnya kalimat sederhananya seperti ini. Jika saya seekor burung, maka saya akan terbang di langit. Ya, sampai kapanpun saya atau kita semua tidak akan pernah bisa menjadi burung kemudian bisa terbang di langit. Ya, itu. Contohnya itu film kartun mungkin. Ya, kayak film Naruto, Doraemon, dan lain sebagainya. Ada senter pembesar, kemudian ada pintu kemana saja. Nah, itu bisa kita logikakan sebagai tipe yang kedua. Ya, di mana kalimat tersebut digunakan untuk berandai-andai. Oke, itu untuk tipe kedua. Kemudian untuk type 3, untuk tipe ketiga. Oke, ini disebut juga sebagai sebuah kalimat untuk mengungkapkan sebuah penyesalan. Ya, sesuatu itu sudah terjadi dan kemudian kita menyesal dan kita berandai-andai. Nah, itu kita sedang menggunakan type 3. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Ya, jika saya kemarin lulus ujian, ya lulus tes TOEFL misalkan, mungkin saya akan sudah di Amerika. Pada faktanya ketika dia ngomong seperti itu, dia tidak lulus. Ya, dan dia mengungkapkan atau meluapkan kekesalannya, kemudian meluapkan sebuah harapannya, dan dia akhirnya mengungkapkan conditional sentence tipe 3 ini. Oh, jika saya kemarin lulus, saya sudah pergi ke Amerika. Tapi faktanya dia tidak pergi ke Amerika karena dia tidak lulus. Ya. Jadi ini adalah conditional sentence secara meaning, secara pengertiannya. Ya, ada yang 100% kejadiannya pasti terjadi, kemudian possible to happen, tingkat kejadiannya bisa terjadinya sangat tinggi, atau yang berandai-andai, dan yang terakhir untuk mengungkapkan sebuah penyesalan. Ya, ini conditional sentence secara pengertiannya. Now, it's time to us to understand
conditional sentence secara contoh. Ayo kita lihat conditional sentence dari tipe 0, 1, 2, and 3 dalam contohnya masing-masing. Well guys, it's time for us to know and to understand about the example of type 0 and type 1. Kita akan mengupas tuntas untuk tipe 0, tipe 0, dan juga tipe 1. Tadi sudah dilihat secara rumus di penjelasan yang sebelumnya. Ya, di sini untuk tipe 0 itu adalah gabungan dari dua rumus. Main clause-nya dia menggunakan simple present, dan subclause-nya juga sama, menggunakan simple present. Dan untuk simple present sendiri, rumusnya adalah subject plus verb 1. Ya, untuk di subclause nanti di sini tinggal ditambahkan if saja. Ya, ada penambahan if di bentuk subclause. Oke, take a look the example. Sekarang kita lihat di contohnya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk type 0 adalah sebuah kalimat yang untuk menyatakan kepastian. Ya, di sini contoh kalimatnya adalah the water becomes ice if we put it on the freezer. Air menjadi es jika kita meletakkannya di dalam sebuah freezer. Ya. Jadi kalau kita bedah, maka the water become ice. Ini adalah main clause. Ya. Di sini the water sebagai subjek, becomes sebagai verb, dan ice sebagai objek. Ada penambahan s di sini karena the water kalau kita ganti itu menjadi it. Kalau it itu kata kerjanya harus ditambahkan s, es atau ies. The water become ice, air menjadi es, if we put it on the freezer. Jika kita meletakkannya, it di sini berarti back to the water, balik lagi ke air, on the freezer sebagai objeknya di sini. If we put it on the freezer, maka dia sebagai main clause, subclause. Oke, ya. Pokoknya ciri-ciri subclause itu pasti diawali oleh if. Ya, we sebagai subjek di sini, put sebagai verb, it di sini sebagai objek, on the freezer sebagai adverb atau keterangan tempat. Ya, ini pasti terjadi ketika air diletakkan di dalam freezer, freezernya dinyalakan, pasti dia akan membeku dan menjadi es. Fakta. Nah, bagaimana kalau kalimat ini dibalik? Ya, ternyata conditional sentence itu tidak mesti main clause-nya ada di depan. Ya, karena main clause bisa di belakang atau di depan. Jadi keduanya, main clause dan subclause itu bisa dibalik-balik posisinya. Contohnya, dari kalimat yang pertama kita lihat di sini, if we put the water on the freezer, it becomes ice. Ya, kita lihat ada if, awalan if di sini, maka dia atau ini adalah sebagai subclause. Nah, it becomes ice, ini sebagai main clause-nya. Oke. Jadi perbedaan main clause di depan yang di belakang itu di sini ada koma. Ya, we put comma in here. Ya, jadi kalau misalkan subclause-nya di depan berarti di tengahnya ada koma. Tapi ketika main clause yang di depan, maka dia tidak ada koma. Oke. Ya, itu adalah contoh untuk type 0. Kemungkinan 100% terjadi. Oke, let's go to type 1. Ya, untuk tipe 1, di sini gabungan dari rumus simple future dan juga simple present. Simple future-nya itu untuk main clause, ya. Sedangkan simple present-nya itu untuk subclause-nya. Ya. Simple future rumusnya itu adalah subject will or shall plus verb 1. Ya. Dengan simple present sama dengan yang tadi, subject verb 1 penambahan s, es atau ies.
Ya, di subclause maka di sini akan diawali oleh if. Take a look the example. If I have much money, I will go to Bali. Jika saya punya uang, maka saya akan pergi ke Bali. Ya, itu sebuah rencana atau sebuah mimpi saya. Kemudian suatu saat, akhirnya saya punya banyak uang. Dan ternyata karena kebutuhannya juga banyak, ke Balinya tidak jadi misalkan. Atau ke Balinya dipending, tapi kemudian jadi. Ya, jadi untuk tipe 1 di sini adalah dia tidak 100% akan terjadi, tapi kemungkinan terjadinya itu sekali lagi sangat tinggi sekali. Kita lihat, if I have much money, oke, berarti ini subclass atau main class? Oke, ini adalah main class karena tidak ini adalah subclass karena diawali oleh if. Subclass. Ya, subclass I sebagai subjek, have sebagai verb, much money sebagai objek. Dia tidak menggunakan S karena subjeknya adalah I. Ya, ini rumus simple present subject verb 1. I will go to Bali. Ini adalah main clause-nya di sini. Berupa tenses simple future. Jika saya punya banyak uang, saya akan pergi ke Bali. Subclause-nya di depan, maka ada penambahan koma. Jika dibalik, menjadi I will go to Bali if I have much money. Saya akan pergi ke Bali jika saya punya banyak uang. Ya, ketika ngomong ini, uangnya belum banyak. Oke. Second, or next. She will become a leader if she passes the exam. Oke, kita lihat dulu. She will become a leader. Ini adalah sebuah main clause karena tidak diawali oleh if. Ya, ini adalah simple future. Ada will di sini. If she passes the exam, ini adalah simple present. Dia sebagai subclause-nya. Ya, jika dibalik maka menjadi if she passes the exam, she will become a leader. Jika dia lulus ujiannya, dia akan menjadi seorang pemimpin. Dia akan menjadi seorang pemimpin jika dia lulus dalam ujiannya. Jadi sekali lagi untuk type 1 itu gabungan dari rumus simple future dan juga simple present. Di mana untuk main clause-nya itu harus berupa simple future dan untuk subclause-nya itu harus dari kalimat simple present. Well guys, itu adalah pembahasan dua tipe yaitu type 0 and type 1. And let's go to the next type. Well class, this is the last our explanation about conditional sentence. Kita akan membahas tipe 2 dan juga tipe 3 seperti yang sudah kita lihat di penjelasan sebelumnya. Untuk tipe 2 yang ini gabungan dari rumus past future dan juga simple past. Ya, untuk past future rumusnya bisa kita lihat subject would or should ketemu dengan verb 1. Nah, untuk simple past-nya di sini ada 2. Ya, itu ada yang subject plus verb 2 atau ini untuk yang verbal. Ya. Dan yang kedua, ini yang sering sekali digunakan untuk conditional sentence tipe 2 yaitu yang non-verbal, di mana semua subjeknya itu menggunakan were. Ya, biasanya di non-verbal simple past itu selain were ada juga was. Tapi dalam conditional sentence, was itu tidak kita gunakan. Ya, jadi semua subjek menggunakan were. I were, you were, we were, she were, he were, dan it were. Atau nama jamak dan nama tunggal semua menggunakan were. Ya, take a look the sentence here. Ya, sekali lagi untuk type 2
secara meaning sudah kita sama-sama tadi bahas bahwa untuk type 2 ini adalah sebuah pengandaian yang berandai-andai atau berimajinasi. Tingkat terjadinya itu sangat rendah, bahkan hampir bisa dikatakan tidak bisa terjadi. Take a look. Yeah, we have two sentences here. And the first is, if I were Naruto, I would become a Hokage. Jika saya seorang Naruto, ya nyatanya saya Cahayanto. I would become a Hokage. Saya akan menjadi seorang Hokage. Ya, remember, Naruto itu hanya ada dalam imajinasi film saja. Dalam kehidupan faktanya tidak ada Naruto. Ya, yang ada adalah Cahayanto. Atau contoh yang lainnya seperti ini. If I were Doraemon, if I were Cristiano Ronaldo, ya nyatanya saya ya saya, mereka dia ya dia. If I were a bird, jika saya seorang burung, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjadi seekor burung. Manusia tidak bisa menjadi burung. Ya, ini ciri khas sekali untuk type 2, yaitu sebuah pengandaian, berandai-andai sekali di sini. Ya, jadi secara rumus kita lihat secara pola, if I were a Naruto, maka ini merupakan subclause, ya karena diawali oleh if, ya. Dan ini merupakan rumus dari simple past yang non-verbal. I will become a Hokage. Saya akan menjadi seorang Hokage, maka ini adalah main clause dari rumus past future. Ya, karena menggunakan would. Kalau dibalik, I will become a Hokage if I were a Naruto. Ya, misalkan yang ngomongnya Sasuke. Sasuke ngomong, kalau saya Naruto, saya akan menjadi Hokage. Ya, pokoknya seperti itulah. And next, they will go to South Korea. Ya, they will go to South Korea. Ini adalah main clause-nya, karena tidak diawali oleh if clause. If they married. Ini subclause-nya karena diawali oleh if. Mereka akan pergi ke South Korea, ke Korea Selatan, ya maybe for honeymoon, untuk berbulan madu. If they married, jika mereka menikah. Tapi faktanya mereka tidak jadi menikah dan akhirnya tidak jadi ke Korea. Ya, itu adalah contoh type 2 yang verbal, semuanya verbal, tidak menggunakan word. Ya, untuk type 2 sekali lagi ini sangat khas sekali menggunakan word. Ya, I were, you were, she were, he were, it were, nama jamak, nama tunggal, semuanya menggunakan word. Oke, clear? Oke, sekarang selanjutnya kita masuk ke the last type, yaitu type 3. Sekali lagi secara meaning tadi sudah kita bahas, untuk type 3 ini adalah untuk mengungkapkan sebuah penyesalan. Ya, kalau yang type 2 itu untuk mengungkapkan pengandaian, berandai-andai yang sangat berlebih-lebihan. Kalau untuk type 3 ini sebuah penyesalan. Ya, harapan yang tidak bisa mungkin terjadi karena sudah lewat masanya. Di sini gabungan rumusnya itu adalah untuk main clause-nya kita gunakan past future perfect. Yang rumusnya adalah subject, would have, kemudian ketemu verb 3. Untuk subclause-nya kita menggunakan rumus past perfect, yaitu subject, had, plus verb 3. Ya, kita lihat dulu secara kalimat atau contohnya di sini. If John had attended to the bank, jika John sudah hadir ke bank, he would have gotten money. Dia akan sudah mendapatkan uangnya. Kita lihat dulu di sini. If John had attended to the bank, ini adalah subclause. Ya, rumus dari past perfect karena ini ada had, kemudian ini verb 3. He would have gotten money, ini merupakan main clause-nya. Ada would have gotten. Ya, ini verb 3-nya. Jika John sudah hadir ke bank, dia akan sudah mendapatkan uang. Ya, faktanya John-nya tidak hadir ke bank.
jadi dia tidak jadi mendapatkan uang. Dan kesempatan itu sudah lewat. Maka John menyesal, aduh seandainya saya kemarin datang ke bank, mungkin saya sekarang sudah mendapatkan uang. Tapi faktanya John tidak datang dan akhirnya tidak mendapatkan uang. Oke, seperti itu. Ya, jika dibalik, he would have gotten money if John had attended to the bank. Dia akan sudah mendapatkan uang jika dia sudah hadir ke bank. Ya, bisa dibolak-balik. Semua kalimat conditional sentence itu bisa dibolak-balik. The last, he would have gone to America. Nah, ini main clause-nya di depan. If he had a passport. Ini subclause diawali oleh if. Dia akan sudah pergi ke Amerika. Dia akan sudah pergi ke Amerika if he had a passport. Nah, was. Ini had yang pertama, had punya rumus yang ini. Sedangkan had yang ini adalah verb 3 yang artinya mempunyai. Ada had rumus dan ada had yang punya arti yaitu mempunyai. Jika dia akan sudah pergi ke Amerika jika dia sudah mempunyai paspor. Atau jika dibalik, jika dia sudah mempunyai paspor, dia akan sudah pergi ke Amerika. Faktanya sampai sekarang dia belum memiliki paspor atau paspornya sudah tidak bisa memiliki paspor lagi karena suatu masalah yang besar. Ya, mungkin karena dijegal dan lain sebagainya. Oke, jadi kemungkinan kalau orang bisa buat paspor mungkin sebenarnya bisa-bisa saja, tapi anggap saja ini ada sebuah kasus, jadi selamanya dia sudah tidak bisa membuat paspor lagi. Ya, jadi ini adalah contoh dari type 3 untuk menyatakan sebuah penyesalan. Ya, berbeda dengan type 2 yang berandai-andai. Sekali lagi type 3 itu untuk menyatakan penyesalan. Ya. Okay, finally I have explained all the conditions the conditional sentence type 0, 1, 2 and 3. Ya, mungkin memang agak sedikit susah karena kita mau tidak mau harus menguasai banyak rumus di sini. Bukan hanya rumus simple present, tapi juga di sini ada rumus dari past future, past perfect. Tapi intinya atau sederhananya adalah ikuti saja rumusnya, just follow the pola. Ikuti rumus dari masing-masing main clause dan sub clause-nya. Ya, karena ketika kita mengikuti rumusnya, maka kita akan mendekati ke benar. Ya. Oke, sekali lagi ini adalah untuk type 2 and type 3. So, if you have a question, kalau ada pertanyaan, silakan I wait your question in the column of comment. Silakan untuk bertanya. Jika ada pertanyaan, silakan ketik saja di kolom komen and I will answer your comment. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya. Dan if you like this video, please like, download this video and share to your friend. Thank you very much for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.